Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Maliarus dengan NIM 011. Saya Agustina Dukusmawati, NIM 027. Dan saya, Daviar Saputra, NIM 034. Kami membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah jaringan komputer. Berikut judul yang kami bawa untuk video kali ini yakni simulasi jaringan kantor. Kemudian studi kasus yang kami ambil yakni kantor A terdapat 4 ruangan yang terdiri dari yang pertama ruang pimpinan, ruang departemen staf, ruang departemen produksi, dan ruang departemen teknisi. Kemudian kita membuat rangkaian jaringan komputer dengan ketentuan yang pertama, masing-masing ruangan harus berbeda-beda jaringan dengan IP address 192.168.10.0/26. Hitung subnettingnya dan tentukan blok subnet masing-masing ruangan. Kemudian ketentuan yang kedua yakni semua perangkat pada kantor A dapat berkomunikasi dengan baik dan terkoneksi dengan internet. Kemudian ketentuan yang ketiga yakni pada ketiga departemen tersebut masing-masing mempunyai kepala departemen. Atur keamanan jaringan di mana ruang pimpinan hanya dapat berkomunikasi dengan masing-masing tiap kepala departemen. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Daviar Saputra. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan yaitu tahap pertama perhitungan subnetting. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa tadi IP-nya sudah diketahui yaitu 192.168.10.0 dengan prefix 26. Ya, dari IP tersebut bisa dipecah menjadi bilangan biner di mana per setiap blok biner tersebut ada 8 bit. Bisa kita lihat sendiri ada 111 sampai 8 kali dengan prefix 26 menunjukkan jumlah bitnya tersebut. Nah, untuk 0000 yang paling belakang itu tidak termasuk. Jadi sehingga prefix tersebut menjadi 26. Subnet max 255.255.255.192 didapat dari mana? Didapat dari perhitungan seperti di bawahnya, yaitu jumlah subnet max dengan rumus 2 pangkat X, di mana X, bisa dihitung dengan cara di bawah ini. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, rumusnya. Nah, X sendiri menunjukkan jumlah angka 1 yang paling belakang dari bagian subnet, yaitu 11000000. Nah, jumlah satunya itu terdapat 2 buah, sehingga dimasukkan ke dalam rumus yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y, yaitu Y didapatkan dari banyaknya jumlah 0 pada blok terakhir sub biner IP, yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2, 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Langkah selanjutnya yaitu menentukan blok subnet dari jumlah maksimal 256 dikurangi 192 sama dengan 64, sehingga ditemukan blok keseluruhan yaitu 0, 64, 128, dan 192. Nah, bisa kita lihat pada tabel
tabel ini ada network address, rentang host, dan broadcast address. Nah, nanti first host ini akan kita jadikan sebagai default gateway. Ya, lanjut. Selanjutnya, pada perancangan simulasi jaringan kantor ini menggunakan topologi star, di mana topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap pengguna, sehingga semua titik dapat terkoneksi dengan node tengah tersebut. Oke. Baik, kita beralih ke Cisco paket tracernya. Setelah kita menemukan subnet mask, setelah menghitung, langsung kita implementasikan di studi kasus ini pada paket Cisco paket tracer ini. Oke, ini kita langsung mengimplementasikan subnet mask yang telah kita hitung. Nah, ini gambaran rancangan dari simulasi jaringan internet sebuah kantor yang telah kami jelaskan tadi. Pada rancangan ini terdapat 3 router, terdapat web server dan server untuk DNS server, terdapat cloud, terdapat modem, dan di mana pada setiap departemen memiliki switch masing-masing. Oke, langsung kita bahas langkah yang pertama, yaitu menentukan atau menyeting server. Bisa kita setting servernya dulu, yaitu untuk DNS server dan web server. Langsung saja kita klik. Nah, setelah kita klik, langsung kita pilih desktop, klik IP configuration. Nah, di situ telah tertera ada subnet mask yang kita hitung, bisa kita isi sesuai perhitungan yang awal tadi. 255.255.255.192. Nah, begitupun sama dengan pensettingan web server. Ya, klik desktop, IP configuration, nah, dan ketikkan subnet mask-nya. Nah, setelah bagian server sudah kita setting, sudah kita atur, langsung kita menuju ruang pimpinan. Nah, di ruang pimpinan ini ada server, ada access point, ada smartphone, ada laptop, ada PC, ada 2 PC dan switch. Langsung saja kita klik access point yang akan tujuannya dibuat untuk terkoneksi wireless dengan 1 laptop dan 2 smartphone. Nah, setelah ada tampilan ini, langsung kita klik config. Nah, langsung kita pilih port 1. Nah, untuk SSD bisa kita isi sesuai dengan bagian departemennya ya. Ini pimpinan, maka kita tulis pimpinan. Dan dengan password, contohnya ini saya menggunakan pimpinan 1, 2, 3. Dan jangan lupa untuk posisikan di on. Oke. Setelah ini sudah, kita close. Langsung kita setting untuk laptop. Nah, diatur lebih dulu supaya bisa menjadi wireless. Nah, setelah muncul ini, klik physical, lalu klik zoom out, matikan power laptop. Nah, kemudian ganti bagiannya dengan WPC 300N yang ada di sebelah kiri. Nah, dan jangan lupa untuk nyalakan kembali power laptopnya.
Klik config wireless dan kita masukkan SSID pemimpin dengan password 123. Nah, setelah sudah kita close, langsung kita beralih ke smartphone. Nah, klik config, langsung menuju wireless. Nah, dan masukkan juga SSD-nya seperti yang tadi, yaitu pemimpin dengan password pimpinan 123. Nah, jadi pada konfigurasi pimpinan ini pembagian IP sudah secara otomatis melalui server DHCP, maka kita klik server, klik service, pilih DHCP, dan kita atur. Setelah itu selanjutnya kita klik PC, klik desktop, lalu klik IP configuration, lanjut pilih DHCP, nah, maka IP sudah terisi sesuai dengan pengaturan pada server tadi. Nah, dan untuk bagian yang selain ini bisa kita lihat langsung ke bagian teknisi. Sebetulnya antara pimpinan dan bagian teknisi ini sama, hanya berbeda SSID-nya saja. Tadi SSD pemimpin dan ini tinggal diganti SSD menjadi teknisi. Dan untuk seluruh ruangan departemen atau bagian-bagian departemen jauh dekatnya lebihnya seperti ini, jadi sama semua, pengaturannya sama. Setelah kita mengatur bagian pimpinan dan teknisi sudah dijelaskan tadi, langsung kita lanjut kepada departemen staff. Nah, pada ruang departemen staff ini, pembagian IP-nya dilakukan secara statis dan pengaturannya sama seperti tadi, yaitu klik pada PC, desktop, IP configuration, dan masukkan IP address sesuai dengan rentang IP-nya beserta subnet max yang telah kita hitung tadi. Nah, seperti berikut. Sudah kita close. Nah, ruang departemen produksi juga sama, pilih PC, desktop, IP configuration, dan masukkan IP address sesuai dengan rentang IP-nya. Oke, sudah. Nah, departemen teknisi sudah tadi dijelaskan, hanya tinggal mengganti SSID-nya saja, seperti pengaturan pada pimpinan. Selanjutnya, di sini dipasang 3 router, di mana satu router terhubung dengan ruang pimpinan, router kedua terhubung dengan 3 ruang departemen, departemen staf, departemen produksi, dan departemen teknisi, dan router yang ketiga terhubung untuk bagian server yang ada modem, cloud, web server, dan DNS servernya. Untuk pengaturan router pertama, klik router. Di sini dilakukan routing secara dinamis dengan klik bagian RIP. Selanjutnya masukkan network address. Di sini saya memakai 20.0.0.0 40.0.0.0.192.168.10.0. Oh ya, sebelumnya ketiga router ini dihubungkan dengan kabel serial DCE.
Dimulai dari sini. Ini. Pada router pertama, untuk serial 2/0, IP address-nya memakai 20.20.10.1 dengan subnet mask sebagai berikut. Jangan lupa pengaturannya untuk di-on-kan. Dan untuk kabel serial 3/0 memakai IP address 40.40.10.2 dengan subnet mask sebagai berikut. Selanjutnya pada router kedua, routingnya juga melalui dinamis dengan klik bagian RIP. Network address yang dimasukkan 20.0.0.0, 30.0.0.0, 72.0.0.0, dan 192.168.10.0. Untuk kabel serial 2/0-nya memakai IP address 30.30.10.1 dengan subnet mask sebagai berikut. Dan untuk serial 3/0-nya memakai IP address 20.20.10.2 dan subnet masknya seperti yang tadi. Selanjutnya untuk router yang ketiga pengaturannya sama, tapi untuk bagian RIP-nya yang dimasukkan network address-nya 30.0.0.0, 40.0.0.0 dan 72.0.0.0, di mana untuk serial 2/0-nya memakai IP address 40.40.10.1 dan serial 3/0-nya memakai 30.30.10.2. Keempat ruangan ini sudah terkoneksi dengan router. Selanjutnya, sesuai dengan studi kasus di awal tadi, di mana bagian ruang pimpinan hanya dapat terkoneksi dengan kepala departemen, sedangkan apabila untuk PC anggota ruang departemen tidak bisa berkomunikasi dengan bagian ruang pimpinan. Untuk mengatur seperti itu, maka dilakukan firewall pada masing-masing PC ketiga departemen tersebut. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita melakukan firewall. Lakukan firewall pada ruang departemen staf, produksi, dan teknisi. Untuk yang pertama, pada ruang departemen staf, klik PC kepala departemen staf, klik desktop, klik firewall. Kemudian masukkan remote IP sesuai dengan network address tiap ruangan dan network address bagian server. Pilih pengaturan allow pada artian PC, kepala departemen ini dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang ada di kantor. Sedangkan untuk PC selain PC kepala departemen, untuk remote IP network address 192.168.10.0 tidak diizinkan atau DNI karena itu merupakan network address dari ruang pimpinan dan sesuai dengan studi kasus di awal tadi, di mana ruang pimpinan hanya dapat berkomunikasi dengan tiap kepala departemen saja. Kemudian diambil contoh pada PC kepala departemen. Yang pertama, klik PC kepala departemen, klik desktop, lalu firewall. Kemudian di situ sudah terdapat beberapa IP yang sudah tercantum di mana IP tersebut mana yang bisa diakses dan mana yang tidak bisa diakses atau DNI. Nah, untuk dari PC kepala departemen sendiri itu
dapat mengakses yang pertama IP 10 yang belakang 192.168.10.0 itu merupakan ruang pimpinan, itu dapat diakses oleh kepala departemen. Kemudian yang kedua 192.168.10.64 itu ruang departemen staf, itu juga dapat diakses. Kemudian ada ruang departemen produksi, ada ruang departemen teknisi, dan kemudian ada network bagian server, itu juga dapat diakses oleh PC kepala departemen. Jadi semua PC dapat diakses oleh PC kepala departemen termasuk ruang pimpinan. Kemudian selanjutnya pada PC anggota ruang departemen. Klik PC, desktop, lalu firewall. Nah, untuk PC anggota ruang departemen ini berbeda dengan kepala departemen. Kalau kepala departemen ini semuanya dapat diakses oleh kepala departemen. Kalau anggota ruang departemen ini terkecuali untuk ruang pimpinan. Jadi ruang pimpinan itu hanya dapat diakses oleh tiap kepala departemen, seperti itu. Jadi IP-IP yang dapat diakses oleh anggota ruang departemen itu ada yang pertama ruang departemen staff dengan IP 192.168.10.64. Kemudian yang kedua ada ruang departemen produksi dengan IP 192.168.10.128. Kemudian yang ketiga ada network ruang departemen teknisi dengan IP 192.168.10.192. Kemudian yang terakhir ada network bagian server dengan IP 72.72.72.0. Nah, kemudian untuk yang tidak dapat diakses oleh anggota ruang departemen itu hanya ruang pimpinan. Seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk remote IP network address 192.168.10.0 tidak diizinkan akses karena itu merupakan network address dari ruang pimpinan dan sesuai dengan studi kasus yang awal tadi, di mana ruang pimpinan hanya dapat berkomunikasi dengan tiap kepala departemen saja. Jadi untuk PC selain PC kepala departemen tidak bisa berkomunikasi dengan ruang pimpinan. Baik, cara tersebut yang sudah saya sampaikan berlaku untuk 3 departemen, ada departemen staf, produksi, dan teknisi. Seperti itu. Lakukan juga pengaturan di atas pada perangkat ruang departemen lainnya. Selanjutnya, setelah selesai melakukan setting pada semua bagian, di mana tadi dimulai dari penerapan subnetting, terus memasukkan IP address pada tiap perangkat, pengaturan router, dan pengaturan firewall. Selanjutnya dilakukan uji coba menggunakan kirim pesan untuk mengetahui apakah dapat terkoneksi atau tersambung dengan baik. Yang pertama dimulai dari perangkat ruang pimpinan, dicoba untuk berkomunikasi dengan PC kepala departemen. Di sini statusnya berhasil. Maka sesuai dengan studi kasus di awal tadi, ruang pimpinan hanya dapat berkomunikasi dengan kepala departemen. Dilakukan juga untuk kepala departemen lainnya. Sini juga berhasil. Selanjutnya mencoba melakukan uji coba apabila
perangkat ruang pimpinan berkomunikasi dengan PC selain kepala departemen atau PC anggota departemen. Klik PC salah satu ruang pimpinan, kemudian klik PC anggota departemen, maka statusnya gagal. Coba lagi. Ini dengan sini. Selain itu, semua perangkat yang ada pada kantor ini dapat mengakses website kantor yang sebelumnya dilakukan pengaturan pada DNS server, bagian service, DNS, dan memasukkan dengan kantor.com dengan detail 72.72.72.3, di mana ini merupakan IP dari bagian web server. Selanjutnya dicoba apabila PC mengakses website tersebut, klik PC, kemudian desktop, klik web browser, selanjutnya ketikkan kantor.com. Maka akan muncul tampilan halaman website. Website ini dapat diakses oleh semua perangkat pada kantor ini, dan semua perangkat yang ada pada kantor tersebut juga dapat terkoneksi dengan internet karena sudah dipasang modem dan cloud pada bagian server. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.